Ternyata Baradae punya peran lain selain tembak Brigadir J. Tak bisa menolak karena hal ini. Analisa saya setelah saya mendampingi klien saya melihat bahwa memang klien saya tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan ini. Ada perintah kejadian yang di rumah Saguling ya, bahwa ada di lantai 3, kemudian klien saya itu dipanggil terakhir, kemudian diminta untuk diserahkan kotak magasin untuk diisi. Dalam posisi itu kan ada perintah, perintahnya kamu ibu dilecehkan, kamu yang bisa menembak. Tapi saya tidak bisa jelaskan semuanya, itu nanti kepentingan saya di pengadilan ya. Jadi ketika seorang pembohong ya mencoba untuk berkata benar, hanya orang bodoh lah yang percaya dengan perkataan pembohong tersebut. Saya pikir apa yang dikatakan Eliezer itu adalah kebenaran. Saya justru curiga bahwa ada narasi ataupun keterangan yang disampaikan bahwa Ricky Rizal itu tidak mau menembak. Saya pikir ini juga rekayasa. Saya lebih yakin memang dari awal Eliezer lah yang diplot sebagai eksekutor. Karena dia anak baru, anak kemarin sore, anak polos, ya anak baik-baik, memang dia yang mau disalahkan. Baradae ini kerjanya baru 6 bulan, jalan ke 7 bulan. Jadi sangat baru. Kemudian pangkat yang paling rendah. Ketika diperintah seperti itu kan, dia ini kan polisi yang baru ya, punya idealisme. Jadi ketika diperintah seperti itu dianggap bahwa itu memang dia harus laksanakan. Karena saat ini opini publik hanya mempercayai dari 5 orang tersangka ini terhadap Eliezer. Yang 4 lagi sorry itu saya aja nggak ada yang percaya. Karena apa? Karena historinya mereka ada sebagai pembohong. Dengan dinyatakan dia sebagai tersangka bahwa dia itu obstruction of justice segala itu, publik kan sudah tahu tuh. Oh ternyata yang bohong hanya Pak Sambo. Nah sayangnya polisi tidak meneruskan cara menerangkan apa yang terjadi itu kepada publik. Baradae dan Ferdi Sambo, Baradae ternyata juga berperan untuk mengisi magazin pistol yang digunakan untuk menembak Brigadir J. Baradae ternyata memiliki peran lain dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Peran Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J bukan hanya sebagai penembak. Baradae sebelum insiden pembunuhan Brigadir J mendapat tugas lain dari Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, ternyata memerintah Baradae untuk mengisi magazin pistol yang digunakan untuk menembak Brigadir J. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi. Roni mengungkapkan pengisian magazin pistol tersebut merupakan perintah dari mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo. Selain itu, Roni juga menjelaskan, Baradae adalah ajudan yang dipanggil terakhir kali oleh Ferdi Sambo. Klien saya itu dipanggil terakhir, kemudian diserahkan kotak magazin untuk diisi. Dalam posisi itu kan ada perintah, katanya dikutip dari 2 sisi di YouTube TV One. Lebih lanjut, Roni juga mengungkapkan Ferdi Sambo sempat mengatakan kepada Baradae bahwa istrinya, Putri Chandrawati, dilecehkan di Magelang. Hal itu katanya disampaikan kepada Baradae saat memberikan magazin untuk diisi dalam pistol yang digunakan menembak Brigadir J. Perintahnya Ibu Putri Chandrawati dilecehkan, kamu yang bisa menembak Brigadir J, ujar Roni. Lebih lanjut, dia juga mengatakan alasan Baradae tidak bisa menolak perintah Ferdi Sambo ketika tersangka lain yaitu Bribka RR dapat menolaknya. Roni menyebut alasannya karena faktor psikologis dan status Baradae yang baru saja bekerja dengan Ferdi Sambo. Jadi ketika dia menerima perintah itu, dia tidak bisa menolak karena ada background psikologis. Kedua, Baradae ini kerjanya baru 6 bulan jalan, jadi sangat baru dan pangkat paling rendah jelasnya. Sebelumnya, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus di rumah dinas dan rumah pribadi Ferdi Sambo. Pada rekonstruksi tersebut, Ferdi Sambo mengaku hanya memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J dan menyangkal telah ikut menembak. Hal ini diungkap oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Misalnya, Richard mengatakan bukan hanya dia yang menembak, tapi juga Ferdi Sambo kan gitu. Sementara yang satu lagi Ferdi Sambo, enggak, saya cuma menyuruh dia, itu kan perbedaan yang substantif. Katanya dikutip dari YouTube Kompas TV. Damanik pun mengatakan apabila sangkalan Ferdi Sambo itu tidak terbukti, ketika sidang di pengadilan maka akan semakin memperberat hukuman bagi mantan Kadif Propam Polri tersebut. Paling signifikan pada hari kejadian siapa yang merencanakan kalau memang 340 pasal yang digunakan, siapa yang mengeksekusi. Sekarang selisihnya kan masalah cuma yang satu mengakui 2 orang membunuh Brigadir J. Satu lagi mengakui 1 orang tuturnya. Sebelumnya, Humas Mabes Polri membagikan video animasi yang memperlihatkan hasil rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang digelar pada Selasa 30 Agustus. Video tersebut memperlihatkan awal kronologi saat rombongan Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya di Duren 3
Jakarta Selatan hingga dilakukannya penembakan kepada Brigadir J dan menyebabkan ia tewas. Adapun adegan sebelum penembakan terhadap Brigadir J, Verdi Sambo sempat meluapkan amarahnya kepada ajudannya itu. Ia marah kepada Brigadir J karena dianggap telah melakukan hal yang dianggap kurang ajar kepada dirinya. Makian ini dikatakan Verdi Sambo pada pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. "Kamu tega sekali sama saya. Kamu kurang ajar sekali sama saya," ujar Verdi Sambo kepada Brigadir J menurut video animasi dari Humas Mabes Polri. Setelah marah kepada Brigadir J, Verdi Sambo pun memerintahkan Baradae untuk menembak. Pada video berdurasi 2 menit 4 detik itu, perintah Verdi Sambo seperti dilakukan dengan berteriak, "Woi kamu Baradae, tembak! Kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak!" Perintah Verdi Sambo kepada Baradae. Pada keterangan video animasi itu, Baradae dinyatakan menembak Brigadir J sebanyak 3 atau 4 kali. Tembakan pertama Baradae mengenai pundak kanan Brigadir J. Lalu untuk tembakan kedua mengenai siku kiri Brigadir J dan menembus hingga ke dagu. 2 tembakan tersebut pun membuat Brigadir J tergeletak dengan posisi tertelungkup di samping tangga depan gudang rumah dinas Verdi Sambo. Meski sudah tergeletak bersimbah darah, Verdi Sambo melanjutkan tembakan ke arah kepala bagian belakang Brigadir J. Kejadian pun berlanjut ketika Verdi Sambo menembak ke arah tembok di bagian tangga serta lemari. Adegan pun berlanjut ketika Verdi Sambo menjemput istrinya, Putri Chandrawati, yang berada di kamar pribadinya. Setelah itu Verdi Sambo dan Putri keluar rumah. Pada saat yang bersamaan, Bribka RR telah berada di dalam mobil berwarna hitam untuk mengantar Putri Chandrawati pulang. Namun di akhir video, Verdi Sambo nampak tidak ikut bersama dengan Bribka RR dan istrinya untuk pulang ke rumah pribadinya di Jalan Saguling. Baru-baru ini Komnas HAM membeberkan fakta baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Fakta baru ini dibeberkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Komnas HAM meyakini jika Verdi Sambo akan dihukum berat atas perbuatannya. Menurut Ahmad Taufan Damanik, mantan Kadif Propam Polri itu telah mengakui bahwa ia sengaja merancang skenario kematian Brigadir J. Bahkan Verdi Sambo juga diduga ikut menembak Brigadir J, sehingga bukan hanya Barada Richard Eliezer atau Baradae saja yang menembak. Taufan menyebut kemungkinan Verdi Sambo akan mendapatkan hukuman mati atau penjara. "Saya berkeyakinan Sambo akan dihukum berat oleh hakim. Entah hukuman mati atau penjara," kata Taufan. Perlu diketahui sebelumnya Verdi Sambo mengaku membunuh Brigadir J karena merasa ajudannya itu telah menodai harkat dan martabat keluarganya. Selain itu, Putri Chandrawati juga terus menyebut bahwa dirinya merupakan korban pelecehan dari Brigadir J. Menurut Taufan, sekalipun dugaan pelecehan seksual pada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati terbukti, hal itu tetap tidak bisa jadi alasan Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Pasalnya, Verdi Sambo adalah seorang aparat penegak hukum, bahkan ia berpangkat Jenderal Bintang 2 di Polri. Jabatannya pun sebagai Kadif Propam Polri yang seharusnya menegakkan disiplin dan ketertiban di internal Polri. Untuk Sambo, kalau itu pelecehan seksual pun benar, nantinya di pengadilan terbukti begitu. Nggak bisa jadi permaafan, tutur Taufan.